Halo anak-anak, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Novita Simarmata, NPM 1901010226. Saya dari Universitas KBP Nomensen Pematang Siantar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, materi kita hari ini tentang puisi. Di sini Ibu menggunakan metode Discovery Inquiry. 1. Menemukan tema. Tema apa yang memotivasi siswa untuk menulis harus datang dari pengalaman kita sendiri. Sama halnya siswa mempunyai sumber ide yang berharga yang dapat menjadi inspirasi bagi mereka untuk menentukan tema. Tiap-tiap siswa mempunyai opini, pandangan, dan pengalaman tentang apa yang mau ditulis. Mereka harus diajari untuk terbuka dan rentan dengan dunia di sekeliling mereka. Banyak anak yang tidak suka memperhatikan lingkungannya. Mereka tidak melihat, mendengar, dan merasa setajam penyair puisi yang sebenarnya. Kekuatan mereka untuk mengamati lingkungan harus dikembangkan sehingga mereka menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah guru meminta anak untuk mendeskripsikan sekolahnya tentang pemandangan, perasaan, dan aroma ketika mereka melewati ruang-ruang di sekolah. Setelah itu, guru meminta siswa untuk mengamati ruangan-ruangan yang ada di sekolah, misalnya ruang perpustakaan, kantor guru. Guru juga dapat meminta mereka untuk merekam pengalaman mereka tersebut, kemudian berbagi pengalaman dengan teman yang lain. 2. Mendapatkan kesan dari pendengar menulis. Jika hanya dibaca oleh guru, sepertinya tidak memotivasi siswa, karena terkesan hanya sebagai pemenuhan tugas dari guru. Akan lebih berkesan jika guru melibatkan siswa lain sebagai audien atau pendengar. Kita semua membutuhkan penguatan dari orang lain ketika mereka membaca hasil tulisan kita. Seorang siswa harus mengetahui siapa pendengarnya sebelum mereka menulis agar pendengar nantinya mengerti dengan apa yang ditulisnya. Contoh kegiatannya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih pasangannya sendiri untuk membaca dan memberikan tanggapan terhadap tulisannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengajarkan siswa untuk menerima umpan balik dari pasangannya dan mendorong kerjasama antar siswa di kelas. Kemudian guru meminta siswa untuk membuat kompilasi tulisan yang paling mereka sukai dan buatlah antologi kerja siswa, kemudian bagikan pada seluruh siswa. Setelah itu guru membantu siswa agar terlibat dalam penulisan koran sekolah. 3. Mencari data. Siswa harus mengumpulkan data, misalnya alasan, fakta, dan opini dalam rangka memahami topik. Siswa harus belajar bagaimana cara memilih data yang sesuai dengan topik. Siswa harus mampu menggunakan kata untuk menciptakan perasaan si pembaca. Siswa tidak hanya belajar untuk mempertajam inderanya, tapi juga kosakatanya. Contoh kegiatannya adalah guru memberikan pada siswa serangkaian data. Guru meminta siswa untuk meringkas sekelompok data dalam satu kalimat, misalnya ketupat, opor, nastar, rendang, atau makanan di hari raya. Kemudian guru memberikan serangkaian kosakata yang disusun secara acak. Guru meminta mereka untuk mengidentifikasi kata mana yang subjektif atau kata yang menggambarkan penulis, dan deskripsi atau kata yang merujuk pada karakter yang dapat diamati. Setelah itu guru membacakan beberapa kalimat di mana konotasi katanya adalah positif, agak negatif, dan sangat negatif. Misalnya, saya sangat gendut, dia agak kurus, dia kegemukan. Guru meminta siswa untuk menggambarkan benda-benda yang ada dalam kelas yang bisa dilihat guru dan siswa lainnya. Guru melatihkan kalimat-kalimat rumpang. Guru memberikan latihan dengan konstruksi paralel untuk
mengajarkan bagaimana menarik kata. Guru memberikan kalimat yang tidak menarik tapi mudah. Yang keempat, membuat perencanaan. Siswa harus belajar merencanakan apa yang akan ditulisnya. Seorang penulis profesional tidak akan menulis sampai dia mendapatkan ide bagaimana ia menulis. Siswa harus belajar untuk tidak terburu-buru. Berikut cara untuk mendorong siswa membuat perencanaan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan guru diantaranya adalah guru mendorong membuat outline ide seseorang. Guru meminta siswa untuk membuat poin-poin, mencoret atau menggambar. Guru mengatakan pada siswa bahwa untuk mengatakan sesuatu bisa diungkapkan dalam sebagai kalimat. Guru jangan memberikan waktu yang terbatas dalam latihan menulis. Guru memberikan batas pengumpulan tulisan beberapa hari sehingga mereka bebas mengajarkannya di rumah atau di sekolah. Dan setelah itu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar memperbaiki tulisannya sendiri. Siswa harus membaca kembali apa yang telah ditulisnya. Yang kelima, menulis dan menulis. Kembali menulis merupakan sebuah komitmen. Pada tahap ini guru menyuruh siswa untuk meyakini tugas editor. Guru menyuruh siswa untuk saling bertukar tulisan dan saling memberi masukan. Entah itu mengenal ejaan, kosakata, atau susunan kalimat. Guru meminta draft pertama atau kedua tulisan siswa. Guru hendaknya tidak menerima tulisan akhirnya saja. 1. Pelacakan pendahuluan sebelum menyajikan puisi di depan kelas. Guru perlu mempelajarinya terlebih dahulu untuk memperoleh pemahaman awal tentang puisi yang akan disajikan sebagai bahan. Pemahaman ini sangat penting, terutama untuk dapat menentukan strategi yang tepat, menentukan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian khusus dari siswa dan meneliti fakta-fakta yang masih perlu dijelaskan. 2. Penentuan sikap praktis puisi yang disajikan di depan kelas hendaknya diusahakan tidak perlu panjang agar dapat dibahas sampai selesai dalam setiap pertemuan. Hendaklah pula ditentukan informasi apa yang seharusnya dapat diberikan oleh guru sastra untuk mempermudah siswa memahami puisi yang disajikan. 3. Introduksi. Banyak faktor yang mempengaruhi penyajian ini, termasuk situasi dan kondisi pada saat materi disajikan. Pengantar ini tergantung pada guru, keadaan siswa, dan juga karakteristik puisi yang akan diberikan. 4. Penyajian. Guru sebaiknya membaca puisi yang disajikan agar siswa merasa lebih mudah mengenal puisi yang digunakan sebagai bahan pelajaran tersebut. 5. Diskusi. Urutan masalah yang dibahas dalam diskusi kelas banyak dipengaruhi oleh imajinasi guru, kekhususan puisi yang dipilih, dan tanggapan siswa di kelas, serta guru harus membimbing para siswa dalam berdiskusi. Yang keenam, kesimpulan. Jika puisi mendapat tanggapan yang antusias oleh siswa, guru hendaknya berusaha agar puisi itu semakin mengesankan sehingga menambah cadangan pengalaman siswa yang tidak mudah terlupakan. Pengajaran secara umum sendiri mempunyai tujuan dalam hal mentransformasi materi yang diajarkan. Oleh karena itu, materi puisi yang akan diajarkan pada siswa harus mampu disampaikan guru dengan teknik mengajarnya yang sangat sistematis dan terencana. Simpulan, pengajaran sastra, khususnya puisi, pada anak-anak memerlukan suatu pendekatan atau metode yang sesuai dengan dunia mereka, yaitu dunia bermain, yang melibatkan fisik dan mental mereka. Metode discovery inquiry adalah salah satu metode pengajaran yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip materi dan yang sedang dipelajari. Metode ini dapat dilakukan dengan mengajak anak-anak keluar kelas guna mengamati alam yang ada di sekitarnya. Media yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu media visual.
Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media ini yang paling banyak digunakan oleh guru-guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan atau non-projected visual, dan media yang dapat diproyeksikan atau projected visual. Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar diam atau still pictures, atau bergerak, atau motion pictures. 1. Media visual tidak dapat diproyeksikan. Gambar diam atau mati atau still pictures. Gambar diam adalah gambar-gambar yang disajikan secara fotografik, misalnya gambar tentang manusia, binatang, tempat, atau objek lainnya yang ada kaitannya dengan isi atau bahan pelajaran yang akan disajikan kepada siswa. B. Media grafis. Media grafis merupakan media pandangan dua dimensi yang dirancang secara khusus untuk mengomunikasikan pesan pembelajaran. Unsur-unsur yang terdapat pada media grafis adalah gambar dan tulisan. C. Realia atau model. Media realia merupakan alat bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Realia merupakan model dan objek nyata dari suatu benda seperti mata uang, tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Yang kedua, media visual yang dapat diproyeksikan. Media yang diproyeksikan pada dasarnya adalah media yang menggunakan alat proyeksi sehingga gambar atau tulisan nampak pada layar. Media proyeksi ini bisa berbentuk media proyeksi diam dan media proyeksi gerak. Alat proyeksi yang digunakan tentu membutuhkan aliran listrik dan juga membutuhkan ruangan tertentu yang cukup memadai. Jenis yang bisa digunakan di antara proyeksi opak, proyeksi lintas kepala atau overhead projection, strip OHP, slide, dan film trips. Dan pendekatan yang digunakan di pembelajaran ini yaitu pendekatan scientific atau scientific approach. Adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, pengelolaan informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Alasan saya menggunakan metode discovery inquiry ini adalah agar peserta didik mampu merumuskan dan menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Dengan kata lain, discovery inquiry learning bertujuan untuk membantu peserta didik berpikir secara analitis dan secara jernih. Yang kedua, tujuan saya untuk menggunakan media audiovisual ini adalah untuk mengembangkan kemampuan kognitif dengan memberikan rangsangan berupa gambar bergerak dan suara, serta menyampaikan pesan untuk mempengaruhi sikap dan emosi peserta didik. Dan juga alasan saya menggunakan pendekatan saintifik adalah untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang mendorong siswa dalam mencari tahu informasi dan berbagai sumber melalui observasi baik langsung maupun melalui media, tidak hanya sekedar diberitahu. Baiklah, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.